Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wikramawardhani ingin menjelaskan tentang surat kuasa. Nah, di dalam surat kuasa, poin materinya ada 4, yaitu pertama dasar hukum, definisi, macam-macam surat kuasa, hal yang minimum yang harus ada dalam surat kuasa. Yang pertama ialah dasar hukum. Dasar hukum surat kuasa memiliki pengaturan hukum secara tersirat di dalam pasal 1792 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Nah, surat kuasa digunakan untuk melimpahkan wewenang dari pihak yang secara sah memiliki wewenang kepada pihak lain. Pihak lain ini nantinya akan mewakili pihak pemilik wewenang dan mempunyai otoritas penuh terhadap objek pelimpahan kuasa sesuai dengan apa yang disebut di dalam surat kuasa. Nah, di dalam pasal 1793 KUH juga itu juga menjelaskan tentang bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akte umum dengan surat kuasa di bawah tangan, bahkan secara sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam, dapat disebutkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa. Nah, dan saya juga akan menjelaskan tentang definisi surat kuasa. Definisi surat kuasa ialah surat kuasa adalah surat tentang pemberian kuasa terhadap orang lain yang nantinya disebut dengan wali kuasa. Nantinya orang tersebut akan melakukan tindakan atas nama pemberi kuasa untuk menyelesaikan urusannya. Yang kedua, surat ini menjadi sebuah bukti pemindahan hak maupun wewenang seseorang kepada orang lain. Wali kuasa akan menjadi wakil dari pemberian kuasa untuk melakukan apa yang telah tertulis di dalam surat pemberian kuasa. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang 6 macam surat kuasa, yaitu surat kuasa resmi, surat kuasa khusus, surat kuasa pribadi, surat kuasa perantara, surat kuasa insidentil, dan surat istimewa. Surat kuasa istimewa. Yang pertama, surat kuasa resmi ialah surat pemberian kuasa resmi adalah salah satu jenis surat yang bersifat formal. Nah, surat ini diterbitkan oleh suatu perusahaan, lembaga maupun instansi pemerintahan untuk dinas luar kota dalam menghadiri acara. Nah, surat kuasa khusus merupakan bukti pemindahan kuasa secara khusus kepada penerima untuk mewakili suatu kepentingan tertentu. Namun, agar surat ini sah di depan hukum, harus menulis amanat dengan rinci. Surat kuasa pribadi ialah yang memiliki sifat non-formal dan diterbitkan secara pribadi, perorangan atau personal. Umumnya surat ini dibuat untuk beberapa urusan terkait dengan dokumen pribadi. Keempat, surat kuasa perantara ialah surat yang dibuat untuk menunjukkan perwakilan agen perdagangan. Di dalam surat ini tertulis beberapa informasi berupa pemerintahan dari pihak pertama kepada pihak kedua dalam menjalani tindakan di bawah hukum. Pihak kedua yang ditunjukkan sebagai agen yang nantinya akan menjelaskan suatu kegiatan perdagangan terhadap pihak ketiga. Adapun identitas diri pihak ketiga harus dituliskan secara jelas di dalam surat. Nah, yang kelima, surat kuasa insidentil, yang dalam artinya penulisan surat ini berdasarkan suatu insiden maupun peristiwa. Biasanya surat dibuat oleh pemberi dan penerima kuasa yang masih mempunyai hubungan darah. Yang terakhir, surat kuasa istimewa ialah menggambarkan situasi dan kondisi dari pemberian kuasa. Surat tersebut bersifat limitatif yang terbatas dalam pemberian kuasa dalam tindakan tertentu yang sangat penting, bahkan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan pada surat secara formal. Agar surat pemberian kuasa istimewa ini sah di depan hukum, maka semua pihak yang terlibat dalam penulisan surat harus melakukan pengambilan sumpah serta berbentuk berupa akta otentik atau akta notaris. Yang terakhir, dan di sini saya akan juga menjelaskan yang terakhir ialah hal yang minimum harus ada dalam surat kuasa menjadi pihak formil di pengadilan perdata. Di sini ada 2 risal. Yang pertama ialah identitas pihak yang memberikan kuasa yang terdiri dari nama lengkap, alamat, nomor telepon, nomor identitas atau KTP atau KK. Yang kedua, identitas pihak yang menerima kuasa. Dan risal kedua ialah deskripsikan jelas mengenai sengketa yang akan diselesaikan, termasuk kronologi, nama badan hukum yang menjadi pihak tergugat, dan tuntutan yang dibuat. Result yang kedua ialah penjelasan peran dan hak-hak pihak formil yang telah ditunjukkan serta batasan kuasa yang ada diberikan kepadanya.
Sekian saya menjelaskan tentang surat kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.